Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sandri Nabila dengan NIM 203220104, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 3. Baiklah, di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan materi tentang motivasi kerja untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidik dan Tenaga Pendidikan yang diampu oleh dosen mata kuliah yaitu Dr. Fridianto MPD. Baiklah, langsung saja masuk kepada pengertian motivasi kerja. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan seseorang menyelesaikan pekerjaannya dengan semangat, rela, dan penuh tanggung jawab. Motivasi kerja karyawan diartikan sebagai setiap kekuatan yang muncul dari dalam diri individu untuk mencapai tujuan atau keuntungan tertentu di lingkungan dunia kerja atau di pelataran kehidupan pada umumnya. Selanjutnya, motivasi kerja karyawan adalah dorongan yang timbul dari diri individu atau intern dan dari luar diri individu atau ekstern yang menyebabkan karyawan mau dan rela untuk mengarahkan kemampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawabnya agar tujuan karyawan dan perusahaan dapat tercapai dengan menunjukkan ciri-ciri karyawan yang matang. Kemudian, motivasi adalah serangkaian proses pemberian dorongan kepada seseorang untuk bertindak guna mencapai efektivitas kerja menuju tujuan yang diinginkan. Dalam kenyataannya, yang berlaku umum adalah perwujudan dari teori motivasi jamak, yakni bahwa faktor yang mendorong manusia bekerja itu ada banyak macamnya, yang berbeda satu dengan yang lainnya. Pada hakikatnya, motivasi kerja adalah untuk menggerakkan dan mengarahkan pegawai dalam bekerja sehingga mencegah terjadinya hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam bekerja. Motivasi kerja menunjukkan adanya disiplin dalam bekerja sehingga pegawai lebih tekun, cermat, dan lebih giat atau semangat untuk melakukan suatu pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi seorang pegawai, sehingga menghasilkan pekerjaan yang kualitas maupun kuantitas yang dapat memuaskan. Selanjutnya adalah tujuan pemberian motivasi kerja. Tujuan pemberian motivasi kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan semangat kerja karyawan. Yang kedua, meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 4. Mempertahankan kestabilan karyawan. 5. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. Dan yang terakhir, meningkatkan prestasi kerja karyawan. Nah, tujuan pemberian motivasi ini dapat disimpulkan bahwa pemberian motivasi sangat berperan penting dalam penentuan prestasi kerja karyawan, karena pemberian motivasi yang tepat dan sesuai akan meningkatkan produktivitas karyawan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, faktor di dalam diri individu atau intern, dan yang kedua, faktor di luar diri individu atau ekstern. Faktor di dalam diri individu atau intern yaitu usia kematangan pribadi, 2. Tingkat pendidikan, 3. Keinginan dan harapan pribadi, 4. Kebutuhan, 5. Kelelahan dan kebosanan, dan yang keenam adalah kepuasan kerja. Dan yang kedua,
faktor di luar diri individu atau action, yaitu yang pertama, lingkungan kerja yang menyenangkan. 2. Kompensasi yang memadai. Yang 3. Supervisi yang baik. 4. Adanya penghargaan atas prestasi. 5. Status dan tanggung jawab. 6. Peraturan yang berlaku. Dan yang terakhir adalah budaya organisasi. Kemudian adalah unsur-unsur motivasi kerja. Menurut Sastro Hadiwiryo mengemukakan bahwa unsur-unsur penggerak motivasi yaitu yang pertama penghargaan, 2. adanya tantangan yang dihadapi, 3. keterlibatan. Sedangkan menurut George dan Jones menyatakan bahwa unsur-unsur penggerak motivasi kerja yaitu sebagai berikut. Yang pertama, arah perilaku. Yang kedua, tingkat usaha. Dan yang ketiga, tingkat kegigihan. Selanjutnya masuk kepada teori-teori motivasi. Teori-teori motivasi terbagi menjadi dua. Yang pertama, teori isi motivasi dan teori motivasi proses atau proses teori aktualisasi diri. Yang pertama, teori isi motivasi. Pada dasarnya, teori ini lebih didekatkan pada faktor-faktor kebutuhan dan kepuasan individu yang menyebabkannya bertindak dan berperilaku dengan cara tertentu. Yang kedua, teori motivasi proses atau proses teori aktualisasi diri. Teori ini berusaha agar setiap pekerja giat sesuai dengan harapan organisasi perusahaan. Daya penggeraknya adalah harapan akan diperoleh si pekerja. Selanjutnya adalah cara dan upaya meningkatkan motivasi kerja karyawan. Cara dan upaya untuk melakukan kerja hebat adalah dengan menumbuhkan rasa cinta terhadap pekerjaan kita. Sebab dengan mencintai pekerjaan, kita akan menjadi termotivasi dan tertantang untuk melakukan yang lebih baik lagi. Rasa cinta pekerjaan akan membuat kita berusaha untuk menggali potensi diri, serta meningkatkan kompetensi diri agar bisa melakukan yang terbaik. Berikutnya adalah kunci motivasi kerja karyawan. Kunci motivasi kerja karyawan dapat meliputi yang pertama, motivasi karyawan dengan membangun kepuasan. Yang kedua, motivasi karyawan melalui apresiasi. Yang ketiga, motivasi karyawan melalui pengakuan. Yang keempat, motivasi karyawan melalui inspirasi. Dan yang terakhir, motivasi karyawan melalui kompensasi. Baiklah, masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Orang bertindak karena satu alasan, yaitu untuk mencapai tujuan. Jadi, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Pemberian motivasi sangat penting dalam setiap perusahaan. Kegunaan motivasi karyawan adalah untuk mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi, tidak akan timbul perbuatan seperti belajar. Sebagai pengarah, artinya mengarahkan perbuatan kepada pencapai tujuan yang diinginkan. Sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan dan saya jelaskan. Lebih dari kurangnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.